Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ahmad Soleha, NIM 24093 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang analisis preferensi konsumen terhadap tahu kocek untuk analisis conjoin. Ini itu tugas mini riset yang dimana tugas tersebut ditugaskan untuk tugas praktikum. Nah, untuk latar belakang sendiri itu analisis conjoin merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur nilai relatif dari berbagai atribut produk berdasarkan preferensi pengguna terhadap kombinasi atribut yang berbeda. Nah, untuk analisis conjoin sendiri ini itu yaitu suatu teknik atau multivariat yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana responden atau konsumen yang untuk membangun preferensinya itu terhadap suatu produk, jasa, ataupun yang lainnya. Untuk rumusan masalah sendiri itu meliputi ada 3, yang dimana itu pertama bagaimana preferensi mahasiswa dalam memilih tahu kocek berdasarkan atribut harga, porsi, rasa, kemasan, dan layanan penyajian. Nah, untuk kedua itu atribut apa yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian tahu kocek terhadap mahasiswa. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana implementasi analisis conjoin dalam sistem pendukung keputusan dapat membantu rekomendasi tahu kocek. Untuk tinjauan pustaka sendiri itu ada preferensi konsumen sendiri itu merujuk pada kecenderungan individu dalam memilih suatu produk berdasarkan nilai utilitas yang disarankan. Nah, dalam pemilihan konsumen terhadap tahu kocek tersebut itu ada atributnya yang meliputi harga, porsi, rasa, kemasan, dan layanan penyajian. Nah, yang sering menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian tersebut atau konsumen. Untuk mahasiswa sendiri itu sebagai konsumen muda atau konsumen mahasiswa yang dimana memiliki kebutuhan khusus baik dari sisi akademik maupun sosial. Nah, itu sehingga pendekatan yang sistematik itu diperlukan untuk memodelkan preferensi mereka tersebut. Hal ini membuktikan bahwa analisis conjoin sangat relevan di mana digunakan untuk memahami preferensi konsumen khususnya mahasiswa atau anak muda dalam pemilihan produk teknologi yang semakin kompleks. Untuk metode penelitian sendiri itu kita menggunakan metode analisis conjoin karena apabila menggunakan analisis conjoin tersebut, kita itu bisa mengetahui atribut konsumen terhadap tahu kocek tersebut. Nah, data ini diambil dengan cara menggunakan kuesioner yang berisi kombinasi atribut sekaligus level atribut yang meliputi harga, rasa, porsi, kemasan, dan penyajian. Untuk sendiri itu ada link kuesionernya itu ini. Kemudian ini ada desain stimuli, di mana stimuli itu ada harga, porsi, rasa, kemasan, penyajian, dan status, dan card. Nah, ini data kuesioner yang saya ambil yang sudah diaplikasikan menggunakan SPS. Nah, untuk hasil dan mesin sendiri kita itu ada di nilai utilitas menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai produk tahu kocek dengan harga 7.000 dengan porsi 7 potong dan rasanya itu gurih dan kemasannya itu kertas minyak dan penyajiannya itu makan di tempat. Untuk atribut kemasan memiliki nilai kepentingan dari yang paling tinggi yaitu 22433. Dan disusul oleh harga yang itu 21433. Terus penyajiannya itu 21264 dan porsinya 18.046 dan yang terakhir atau yang paling rendah itu ada di rasa yaitu 17238. Untuk hasil perhitungan statik itu nilai square-nya sendiri itu ada di 0,894 dan di kendal
nya itu sebesar 0,78. Nah, menunjukkan bahwa model analisis signifikan secara statistik, artinya preferensi konsumen terhadap tahu kocek itu benar-benar dipengaruhi oleh kombinasi atribut-atribut tersebut. Nah, ini yaitu dimana ini ada importance, value, dan correlation, dan ada dilanjutkan dengan utilitas. Nah, sekian dan penutupnya itu yaitu penutupan itu meliputi penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan dalam metode analisis preferensi konsumen tersebut mampu memberikan solusi yang efektif dalam membantu mahasiswa memilih tahu kocek ini typo yang sesuai dengan kebutuhannya. Sistem pendukung keputusan yang dibangun dengan pendekatan conjoint tidak hanya mampu menghasilkan rekomendasi produk dengan kombinasi atribut optimal, tetapi juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Untuk kesimpulan sendiri itu penelitian ini menunjukkan bahwa pendukung keputusan dengan metode analisis preferensi konsumen mampu memberikan rekomendasi terbaik dalam menentukan pilihan produk tahu kocek sesuai selera konsumen tersebut. Untuk hasil analisis sendiri itu memperlihatkan bahwa atribut-atribut tertentu seperti rasa, porsi, harga, kemasan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan konsumen, di mana konsumen itu lebih mengutamakan aspek kualitas dan rasa porsi dibandingkan faktor harga. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nursoleha, NIM 24093. Di sini saya akan menganalisis data yang telah saya buat. Yang pertama yaitu kita buka di di Excel dulu. Dimana di Excel ini udah ada data dari atributnya, yaitu ada atribut harga, porsi, rasa, dan kemasan dan penyajian. Nah, di sini saya ambilnya dari atribut conjoint yang mengisi data dari tahu kocek di telang. Nah, yang pertama kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ke data. Pilih orthogonal descent. Generate. Nah, di sini diketiklah harga sesuai atributnya. Terus ADD. Kemudian ada porsi. Pokoknya juga porsi. Dan ADD. Kemudian ada rasa. ADD. Kemudian ada kemasan. Dan pelayanan. Penyajian atau pelayanan. Harganya itu definisi polisi itu harganya dari value-nya ada 31 2 kita continue. Semuanya ini sampai dengan penyajian.
Kemudian rasanya itu ada rasa gurih, pedas, manis, dan keju. Kemudian ada kemasan. Untuk kemasannya sendiri itu ada kertas minyak, ya. Kertas minyak, terus kotak karton, kemudian ada mangkuk. Kemarinnya kapan gitu? Terus ada penyajian. Itu penyajiannya sendiri itu ada yang makan di tempat, kemudian ada dibungkus, kemudian ada delivery order. Terus kita continue. Kan udah semua sama ini. Terus kita ke new data file, kita ketik, terus kita di file ya. Terus kita ke cari analisis conjoin yang yang ini. Nah, ini udah, terus kita ketik stimuli, terus kita save. Nah, oke. Nah, terus kita ada di ini, data ini, yang respondennya itu sampai 15. Kita bentar. Kita kontrol langsung ya, terus kita copy, kita tempel di sini. Paste with variable name. Nah, ini kan respondennya, terus ini P1 sampai P16. Tuh, sampai P16. Terus kita ke variable view, dimana variable view-nya itu kita lihat dari measure-nya dulu. Ini kita kalau data respon kita nominal. Nah, untuk yang lainnya itu kita kok sama semua ya. Nah, ini udah semua. Terus kita ke data view-nya sendiri. Terus kita ke file, save. Kemudian kita masukkan di ini kan. Nah, ini kita ganti data underscore analisis underscore conjoin. Nah, udah kita save ya. Terus kita ke ini kan, terus kita ke file, terus kita new syntax. Nah, seterusnya kita akan mengaplikasikan di
saintek. Nah ini kan udah ada, ini kita tinggal ganti sesuai yang ada di pasal tersebut. Nah ini udah semua, kemudian kita run HL. Nah ini kan ada, dimana ini ada dari subjek pertama. Nah, berdasarkan hasil analisis conjoin diketahui bahwa atribut produk yang paling mempengaruhi preferensi konsumen adalah dari harga, porsi, rasa, kemasan, dan penyajian. Untuk nilai utilitas sendiri, itu bahwa berdasarkan dari nilai utilitas sendiri itu menunjukkan bahwa konsumen paling yang menyukai produk dengan harga 7.000, ukurannya atau porsinya itu yang porsi 7, dan rasanya itu yang ada rasa gurih. Kemudian dari kemasannya itu dilihat dari kertas minyak dan delivery order. Itu yang memiliki nilai kepentingan tertinggi sebesar 21433 dan 18.046 dan 17.238 dan 22.019 dan 21.264. Dan nilai dari persepsenan sendiri itu R-nya itu sebesar 0,894 dan dikendalinya itu sebesar 0,782. Nah, keduanya ini mempunyai signifikan secara statistik dengan hasil yang mengidentifikasikan model conjoin dan dapat diandalkan, dan atributnya rasa serta porsi, harga, kemasan, penyajian tersebut itu menjadi fokus utama dalam strategi pemasaran karena produk itu sesuai dengan preferensi konsumen pada penelitian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.